Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Karena saya berasal dari negeri Belitung, Laskar Pelangi, kalau tidak berpantun untuk mengawali khotbah kayaknya ada yang kurang. Siang hari makan pepaya. Ya, Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Siang hari makan pepaya. Jangan lupa berbagi dengan sahabat. Hari Minggu ibadah ke gereja, hati serasa mendapat berkat. Amin. Kalau orang Batak bilang he matutu, he talutu, karena yang berdiri talutu di sini kan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang bilang tak kenal maka tak ditegur, Bapak Ibu. Bukan nggak sayang lah, ditegur dulu lah, gitu. Nama saya Pendeta Christian Talutu. Saya melayani di GPIB Karunia Manggar Belitung Timur. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya orang apa dari lihat face-nya, Cina tidak mungkin. Manado lebih tidak mungkin lagi, gitu ya. Orang apa? Ambon. Tapi jangan salah Bapak Ibu, saya biasa dipanggil itu Silalahi. Ada orang Amang Batak ini, orang Batak ini? Ada ya? Si laki-laki hitam, ya. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang cari. Ya. Jadi yang hitam-hitam tadi pas saya lihat ada pelangi kasih, ada saudara rupanya saya di situ. Gitu ya. Karena saya heran itu warna pelangi hitam, hijau, merah, kuning, kenapa tidak ada warna hitam di situ ya? Gitu ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, makanya saya bilang kalau orang Ambon itu, Ambon istri saya kebetulan tuh orang Timor, Rote. Jadi biasanya kalau orang Ambon itu terkenal dengan 3P. Tahu ya? 3P ya? Pertama itu, P yang pertama itu Ambon, Kupang, Soe. Itu terkenal yang P yang pertama itu penjaga. Makanya satpam, debt collector banyak gitu sekali ya. Itu ya. Security itu banyak banget itu gitu ya. Yang kedua itu biasanya pendeta. Gitu ya. Jadi Nikiulu, Pati nama, Pati tanpa nama, semua ada. Dan yang ketiga, nah ini yang namanya karunia yang tidak bisa dihilangkan, parlente. Ini yang bahaya ini ya, gitu ya. Tapi kalau orang Batak itu biasa terkenal, ada banyak orang Batak ya, terkenal dengan 3S, tahu ya S ya? Karena saya Bapak Ibu di Manggar itu 99% Amang dan Inang orang Batak, 1% adalah saya yang bukan orang Batak, ya. Tapi Silalahi, gitu ya. S yang pertama itu saksang, makan saksang ya. S yang kedua itu sarjana, makanya kalau kita lihat ya, gelarnya itu kan sarjana hukum dan lain sebagainya. Nah, S yang ketiga ini yang biasanya ada juga sopir. Kalau Bapak Ibu pergi ke angkot-angkot itu kalau lihat awas kau kutabrak kau, itu orang Batak lah sudah itu. Kalau orang Manado itu biasanya terkenal dengan yang namanya 3B. Ada orang Manado di sini ya? Ada. Orang Manado itu B yang pertama biasanya itu bunaken. Ya, gitu ya. B yang kedua itu bubur Manado. Wah, mantap toh. B yang ketiga itu bibir Manado. Cuma suka makan maksudnya. Sudah makan babungkus lagi. So makan babungkus lagi gitu ya. Bahaya itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang dalam kondisi tertentu selalu punya sudut pandang untuk melakukan penilaian. Kalau boleh jujur, bapak-bapak sama ibu-ibu di rumah nih, mana yang lebih kita lihat dari anak kita? Kesalahannya atau kelebihannya? Di rumah, bapak-bapak mana yang lebih sering dilihat? Kesalahannya atau kelebihannya? Kesalahannya? Anak buat ini salah, anak buat ini salah. Sampai anaknya bilang, sebenarnya aku anak mama atau bapak bukan sih? Pusing aku gitu ya. Sebenarnya aku bukan gak sih segala macamnya. Suami-suami mana yang kita lebih lihat di rumah? Sama istri-istri, lihat yang ada di sebelah nih. Mana yang sering kita lakukan? Kesalahannya atau lihat pengorbanannya? Kesalahannya? Mana? Ini suami-suami jujur. Jangan di depan istri, awas kau ya, awas kau. Sampai kau jangan bikin malu aku di gereja, awas kau nanti kau. Mana yang lebih sering?
kesalahannya ya. Kok ini ngapain aja sih, ngurus rumah aja nggak becus, anak-anak segala macem. Aku tuh capek kerja, kok cuma di rumah enak tidur-tidur. Woi bapak-bapak, lihat pagi-pagi ibu jam 5 bapak-bapak masih tidur tas sono. Nah, ibu-ibu so siapin kopi teh dan lain sebagainya sampai malam tutup mata, dia masih capek. Yang kita lihat adalah apa? Kesalahannya. Nah, yang ketiga, ibu-ibu gantian sekarang. Biar impas toh. Ibu-ibu mana yang lebih dilihat dari suami? Kesalahannya atau kerja kerasnya? Wih, luar biasa itu ibu. Ibu ini dapat hadiah nanti sebentar ini. Sepeda nanti. Dapat sepeda. Dapat sepeda ibu ini. Kerja kerasnya atau kesalahannya? Hah? Bapak-bapak jujur nggak apa-apa. Luapkan emosimu di sini nggak apa-apa. Ada waktumu ini. Kita pemenangnya di sini. Mana? Oh bapak di sini bilang kesalahannya pak. Ya. Pokoknya apapun yang dibuat salah mulu pak, gitu ya. Dulu waktu mau nikah bilangnya cintaku, sayangku. Nah, giliran sekarang, aduh ampun deh pak, gitu ya. Panggil nama terus, Siska, nah gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa dalam hidup ini kita sulit untuk mengakui, bahkan mengapresiasi kalau boleh jujur. Ya, benar ya. Kecenderungan setiap orang adalah sulit mengakui orang lain, kehebatan, kepintaran, kelebihan dari orang lain, bahkan mengapresiasi, karena seringkali kita hanya menikmati dan hanya menagih janji. Benar ya? Yang kita lihat hanya menikmati dan menagih janji dan tidak bersyukur untuk setiap hal yang diberikan ataupun setiap hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Sulit gak? Sulit. Hal ini pun yang menjadi gambaran ketika kita melihat bersama bagaimana dalam kitab Maleaki digambarkan umat Yehuda yang pada saat itu tidak cukup bukti tampaknya untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Berapa lama mereka di Babel Bapak Ibu? 70 tahun. Tuhan sudah menyelamatkan mereka melalui kehadiran bangsa Persia dan kemudian mereka disuruh pulang kampung dan di situ dikatakan janji penyertaanku menyertai engkau. Dan itu memang terjadi ketika mereka membangun bait Allah, tapi tampaknya bagi umat Yehuda merasa bahwa itu kurang, itu belum cukup Tuhan. Sehingga Maleaki katakan begini, kita lihat bersama Bapak Ibu di ayat yang pertama, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Apa yang disampaikan oleh Maleaki? Ini perkataan Tuhan, bukan perkataan Maleaki. Aku mengasihi kamu. Lihat di sini. I have loved you. Lantas pernyataan ini ingin menunjukkan apa bukti kasih Tuhan. Mereka hanya melihat apa yang dibutuhkan, tapi tidak melihat apa yang Tuhan sudah berikan. Sehingga matanya terbuka, tetapi imannya tertutup dalam kehidupan yang ada. Sehingga kalau kita lihat bersama bahwa Maleaki menegaskan Tuhan mengasihi mereka. Apa bukti kasih Tuhan? Karena Allah telah memilih Israel sebagai umat yang dikasihi. Dan ketika Tuhan memilih Israel, bukan memilih dari yang baik, dapat yang terbaik, enggak. Dari yang buruk untuk diperbaiki menjadi baik. Itu pemilihan Tuhan. Dan itulah kasih Tuhan untuk Israel. Khususnya Yehuda, pemilihan Tuhan. Namun tampaknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bersama di ayat yang selanjutnya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Jadi Bapak Ibu lihat ya bersama, dengan cara bagaimana? Sama kayak orang tua bilang gini, kalau kamu sayang mama, apa buktinya? Anak katakan, oke mak, aku pagi bangun, yang namanya bangun pagi, cuci piring, rapikan tempat tidur, aku belajar sungguh-sungguh, itu caraku mengasihi mama. Israel juga bertanya, Tuhan, bagaimana engkau mengasihi kami dalam kehidupan yang ada? Dan Bapak Ibu mereka merasa pada saat itu, memang secara status mereka orang merdeka, tapi secara keadaan, secara finansial, secara kesejahteraan yang ada, mereka merasa menjadi orang yang terjajah.
Karena kalau kita tahu bahwa dalam konteks pembacaan yang ada, mereka saat itu sedang mengalami situasi di bawah pemerintahan Persia yang ada, di bawah tekanan Persia. Yang kedua adalah penerapan pajak yang begitu tinggi, sehingga membuat mereka merasa bahwa ini gimana nih, hidup sudah pas-pasan tetapi pajaknya tinggi. Dan yang ketiga adalah mereka mengalami gagal panen karena serangan hama yang ada. Situasi itulah bagi mereka sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik, karena mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Benar ya? Sama kayak Bapak Ibu. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa katakan Tuhan baik? Kalau seandainya Bapak Ibu sakit, mengalami sakit yang berkepanjangan. Ada? Ada dari Bapak Ibu yang kemudian sakit, tapi kemudian gak lama keluarga orang yang dikasihi meninggalkan kita. Ada dari kita yang hari ini mungkin mengalami bisnis bangkrut, situasi yang sulit, tidak berjalan sesuai dengan diinginkan, dan kita katakan Tuhan itu baik. Mudah? Susah. Susah ya? Susah. Mungkin di kata gampang, tetapi di hati belum tentu dalam kehidupan yang ada. Tapi Tuhan memberikan penegasan kepada Yehuda pada saat itu. Bapak Ibu lihat di ayat yang selanjutnya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Tuhan memberikan penegasan begini, hei Yehuda, kalau engkau mengatakan bagaimana caranya, coba lihat. Bapak Ibu masih ingat cerita Yakub dan Esau? Masih ya? Si Esau jual hak kesulungannya dengan apa? Ini sop kesukaan orang Manado ini. Sop kacang merah. Apalagi kalau pada saat itu Brenebon campur kaki babi, lebih mantap itu mungkin. Bukan hanya kesulungan, apa aja dikasih itu mungkin ya, gitu ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu ingat ketika Ishak sudah tua, dia ingin memberikan berkat, Yakub berpura-pura menjadi Esau, ya benar ya. Dan akhirnya berkat itu diberikan kepada siapa? Yakub, bukan Esau. Bapak Ibu, ini bukan sebuah perkara yang mudah, karena anak sulung pada saat itu adalah mereka yang menerima berkat, bukan hanya warisan, tapi berkat penyertaan. Dan ketika Yakub diberikan pada saat itu, sekalipun dengan cara yang licik, benar ya? Tapi apa yang dilihat? Apakah Tuhan mencabut apa yang menjadi berkat yang sudah diberikan? Tidak. Benar ya? Tuhan tetap berikan, dan bukan hanya menyertai Yakub, tapi keturunan 12 suku bangsa Israel yang ada. Itulah bentuk kasih Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia dalam kehidupan yang ada. Ketika Tuhan sudah pilih seseorang, tidak ada yang bisa merubah rencananya. Sekalipun mungkin saya dan Bapak Ibu mengecewakannya, Ia tetap mengasihi kita dalam kehidupan yang ada. Dan mari kita lihat Bapak Ibu apa yang dikatakan ayat yang keempat. Apabila Edom berkata, kami telah hancur. Bapak Ibu, Edom ini keturunan suku bangsa siapa? Esau. Jadi kalau kita tahu bahwa Esau ini ditempatkan mendapatkan hak tanah yang di pegunungan. Nah, kalau kita lihat juga ketika bangsa Israel dibuang di Babel, kita lihat orang-orang Edom justru senang, padahal masih saudara nih hubungan yang ada. Sehingga disampaikan apa? Kalau engkau membangun, aku akan merubuhkan. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tapi kalau Tuhan belum berkenan dalam hidupmu, engkau mau bangun apapun itu tidak akan bisa. Benar ya? Tapi selemah apapun dirimu, terbatas sekali hidupmu, kalau Tuhan ingin mengangkat dan membangun, enggak ada yang bisa gagalin dalam kehidupan yang ada. Ini yang coba disampaikan oleh firman Tuhan dalam keberadaan yang ada. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang bagian terakhir.
mata Tuhan akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel, dalam pernyataan yang ada. Apa yang dilakukan oleh Tuhan buat suku bangsa Edom ingin menunjukkan dia bukan hanya marah dan kesal terhadap Esau, tapi juga keturunannya akan mendapatinya situasi yang tidak baik. Dan Israel diajak untuk melihat dengan matanya mereka dan dengan hati mereka, mereka akan melihat nanti karena ini nubuatan Maleaki. Apa yang dikatakan? Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Pengakuan itu akan muncul nanti ketika Allah boleh membuktikan semuanya dalam kehidupan mereka. Pengakuan itu muncul ketika mereka melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Dan pengakuan itu pun muncul bukan hanya sebatas mereka mengatakan, Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau. Kalau Bapak Ibu tahu bersama bahwa Bapak Ibu tahu arti kata kasih setia? Tahu? Sering ngucapin? Sering. Tahukah bahwa konsep kasih setia itu bukan hanya muncul dalam perjanjian baru, tapi dia muncul dalam budaya Yahudi. Jadi kasih setia itu bukan hanya sebatas saya berjanji dengan dia. Nah itu dia. Tapi kasih setia itu adalah, kalau Bapak Ibu lihat dalam dunia orang Yahudi, jika ada satu orang mengucapkan janji dan orang itu meninggal, perjanjian itu dilanjutkan oleh putra sulung atau anak-anak lain. Itulah kasih setia. Komitmen memperlakukan itu dalam bahasa Ibrani disebut sebagai keset. Bukan keset kaki ya Bapak Ibu ya. Orang yang menjalankan disebut kasit. Dan dalam bahasa Indonesia disebut kasih setia. Nah, itu dia. Para imam merasa bahwa kasih setia itu dilakukan mentaati peraturan, membawa persembahan, puasa, perpuluhan, upacara, ibadah, makanan halal, dan kewajiban lain yang mengikat mereka. Kasih setia tidak hanya bersifat vertikal, tapi dia bersifat horizontal. Bukan hanya hiasan dan ornamen seperti busana. Ada orang yang katakan begini, saya mengasihi Tuhan, sehingga kemana-mana itu pakai kalung salib, ya, gitu ya. Kadang salibnya itu, saya tadi lihat pelangi kasih nggak ada yang pakai salib besar-besar, nggak ada ya. Nah, sampai sebesar rantai kapal gitu kadang-kadang ada gitu ya. Nah, gitu ya. Ibu-ibu pakai kalung salib bukan hanya sebatas ornamen atau busana yang kita pergunakan, melainkan operasional dan fungsional kepada Allah dan semua kekasih Allah di sekitar kita. Siapa kekasih Allah? Saya, Bapak Ibu, kita semua. Makanya kita harus merespon setiap kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan yang ada. Apa pelajaran penting yang boleh kita pelajari bersama? Pertama, ini Bapak Ibu. Wah, saking semangatnya Bapak Ibu sampai tak bunyi dia. Yang pertama, ada 3B yang mau saya bagikan pagi hari ini. Bapak Ibu kalau ada pulpen, catat. Nah, gitu ya. Kalau enggak, ingat. B yang pertama, berjalan bersama dengan Allah. Ini B yang pertama. Orang harus punya komitmen yang kuat. Kalau dia sudah merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan yang ada. Benar ya? Ada banyak orang yang tidak punya komitmen yang kuat dalam hidup ini. Orang berumah tangga, orang pacaran, belum tentu dia punya komitmen. Benar ya? Orang Kristen beragama pergi ke gereja belum tentu dia punya komitmen yang kuat untuk menunjukkan kasih dia kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur rasa yang ada. Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan, punya komitmen yang jelas dalam hidup ini. Karena seringkali tantangan membuat kita terombang-ambing dalam kehidupan yang ada. Satu kali Bapak Ibu ada cerita ini. Ini tentang Oma dan Opa, Opung Boru dan Doli. Satu kali kemudian Oma baru masak pisang goreng. Bapak Ibu izin ya karena agak nyebrang, jadi khotbahnya agak lama Bapak Ibu ya. Jadi Oma ini dia masak pisang goreng enak, panas-panas, di orang dua jalan ini. Berdua dengan Opa. Opa kaki kanan, Oma kaki kanan. Opa kaki kiri, Oma kaki kiri. Tiba-tiba di jalan Bapak Ibu,
Pisang goreng yang opa makan terjatuh. Duh. Opa mau ambil, dia bilang belum 5 menit. Nah, ambil dulu. Terus oma bilang begini, opa, yang sudah jatuh jangan kau pungut kembali. Oh begitu oma? Oke. Diorang dua jalan lagi ini Bapak Ibu. Opa kaki kanan, oma kaki kanan. Opa kaki kiri, oma kaki kiri. Tiba-tiba ada batu besar. Terus kemudian oma tak jatuh, tak sungkur, gitu ya. Baru oma berteriak dengan kuat, opa, tolong oma. Opa bilang, yang sudah jatuh jangan dipungut kembali. Nah, gini ya. Jadi hati-hati ini ya, gitu ya. Yang sudah jatuh jangan dipungut kembali. Nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Opa-opa nggak boleh begitu ya. Banyak opa-opa ini ya. Yang sudah jatuh jangan dipungut kembali. Tidak boleh. Kalau orang ada yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, sekitar kita dukung, doakan, topang dia. Jangan hanya nilai dia dalam kehidupan yang ada. Ya, gitu ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini, mari kita berbagi kasih dengan kekasih Allah. Benar ya? Saya kadang lihat orang Kristen tuh miris Bapak Ibu. Kenapa miris? Sama orang lain dia royal baik, tapi sama orang tua sendiri dia pelit minta ampun. Ini catatan penting. Ya, ya? Banyak. Ini banyak anak-anak rantau nih saya lihat di sini nih. Kok pelit sama orang tua, berkatmu jauh. Kenapa? Saya memberlakukan setengah gaji kami sebagai seorang pendeta, berikan untuk Tuhan lewat perpuluhan yang ada, dan berikan untuk orang tua. Kami hidup dengan setengah gaji dalam 1 bulan, dan Tuhan bukan kasih cukup, lebih daripada cukup. Ini dia. Kalau Tuhan sudah memberkati hidupmu, pelayananmu, bisnismu, apapun itu, mari tunjukkan kita untuk berbagi kasih dengan mereka dalam kehidupan yang ada. Berbagi dengan kasih, kekasih Tuhan. Coba Bapak Ibu pegang itu dada dulu, pegang dada. Pegang dada. Pegang dada sendiri, jangan orang lain. Sana boleh. Enggak boleh. Sudah? Coba tekan kuat-kuat. Coba pegang aja dulu. Sudah? Bunyinya apa? Duit. Bukan? Bukan ya? Coba pegang lagi. Pegang. Oke, dalam hati saja Bapak Ibu katakan berhenti. Dalam hati aja. Berhenti. Dalam hati. Sudah? Nah, coba pegang lagi. Berhenti. Aduh Pak Pendeta, kita mati dalam gedung gereja ini semua ini. Bahaya katanya kan. Tubuh Bapak Ibu. Jantung Bapak Ibu. Tapi kita tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Jadi kalau Tuhan masih berkuasa dalam hidupmu, pergunakan waktu yang ada untuk berbagi kasih dengan kekasih Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, ini dia. Berjuang bersama Tuhan. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Takutnya lupa. Oh bagus ini. Berarti sudah sarapan semua ini. Berjalan bersama dengan Allah. Yang kedua, berbagi dengan kekasih Allah. Yang ketiga terakhir, berjuang bersama dengan Tuhan. Israel menuntut Tuhan, tapi mereka tidak mau berjuang bersama dengan Tuhan. Ada banyak hidup kita yang ada saat ini, ada masalah sedikit, bilangnya dikit-dikit apa? Mau mati aja deh, update status Tuhan. Engkau di mana sih? Yang jawab Facebook, aku juga nggak tahu, gitu kan? Gitu ya. Yang jawab Facebook gitu loh. Satu kali Bapak Ibu ini ada cerita. Ini tentang om-om toh. Jadi satu kali dia sudah stres. Kerjaan hilang, sampai rumah dapat omel dan istri dan lain sebagainya. Dia pusing, dia pergi ke hutan, dia lari. Lantas dia berteriak di hutan, Tuhan, aku sudah bosan hidup, kata dia. Kalau memang aku harus mati di hutan ini Tuhan, biar aku mati dimakan harimau. Tiba-tiba Bapak Ibu dari semak-semak muncul harimau. Baru dia bilang gini, Tuhan, bercanda aja kok dimasukin hati. Ini dia, hati-hati makanya. Kalau yang ini kadang oma-oma, opa-opa, om-om, tante ini suka bilang, aduh sudah mati aja mati. Enggak. Kalau Tuhan masih suruh hidup, jangan suruh mati gitu loh. Emang mati enak gitu ya. Sabar-sabar hidup gitu loh dalam hidup ini. Berjuang bersama dengan Tuhan. Nah hari ini pun kita bersyukur ulang tahun GPI ya.
Bagaimana kita kokoh, teguh untuk juga berbagi kasih dengan gereja-gereja yang ada, khususnya mereka yang tergabung dalam GPI. Mari terus tunjukkan hidup yang melakukan 3 hal. Berjalan bersama dengan Allah, berbagi dengan kekasih Allah, berjuang bersama dengan Allah. Saya mau tutup ini dengan telur, Bapak Ibu, khotbah saya. Ini telur bukan sembarang telur, Bapak Ibu. Jadi apa? Saya nggak tahu ya. Bapak Ibu, ini telur biasa. Kalau jatuh dia pecah nggak? Pecah. Lempar? Pecah. Kesenggol? Pecah. Kadang hidup kita gitu ya. Ada masalah sedikit, hidup kita berantakan, hancur dan lain sebagainya. Jauh dari Tuhan. Tidak mau ibadah, kecewa dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kita ngerasa bahwa kayaknya Tuhan nggak ada. Tuhan nggak mencintai saya. Seperti apa yang disampaikan oleh bangsa Israel. Padahal kalau kita tempatkan Tuhan dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu lihat, pecah nggak kira-kira? Pecah nggak? Ini saya sekuat tenaga. Ini telur mentah, Bapak Ibu, pecah nggak? Enggak. Ini sekuat tenaga nih. Tidak pecah. Kalau kita menempatkan Tuhan dan iman yang kuat, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, pasti kita akan kuat menghadapinya. Saya tutup dengan pantun penutup. Ya. Bunga melati mekar di taman, daunnya patah tertimpa dahan. Kalau hati berharap nyaman, percaya saja pada Tuhan. Amin.